Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Imamah dengan NIM 2120096 dan saya berasal dari kelas PAI 3C. Di sini saya akan memaparkan dua materi mata kuliah pengembangan kurikulum. Baiklah, materi yang pertama adalah konsep dasar kurikulum. Baiklah, pengertian kurikulum sendiri adalah beberapa mata pelajaran ataupun beberapa langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah pendidikan untuk mendapatkan ijazah. Adapun beberapa langkah dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama melalui ide ataupun pemikiran, kemudian masuk kepada rencana, kemudian masuk kepada pembelajaran, dan kemudian yang terakhir adalah hasil. Kompetensi dalam kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu kompetensi 1, 2, 3, dan 4, atau KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Adapun KI 1 yaitu mengenai tentang spiritual, kemudian KI 2 mengenai tentang sosial, KI 3 mengenai tentang pengetahuan, dan KI 4 mengenai tentang keterampilan. Kemudian, ranah pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun kognitif yaitu pengetahuan, afektif yaitu sikap, dan psikomotor yaitu keterampilan. Kurikulum dalam hal ini memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya, yaitu yang pertama fungsi penyesuaian, di mana kurikulum dapat mengarahkan siswa kemana arah pembelajaran yang dituju. Kemudian, fungsi integrasi ataupun menghasilkan pribadi yang utuh. Kemudian, fungsi untuk persiapan di mana kurikulum akan mematangkan proses pengetahuan siswa untuk mempersiapkan siswa memasuki pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan fungsi-fungsi lainnya yang pastinya dalam ranah positif untuk mendorong siswa memiliki SDM yang lebih unggul. Dan kurikulum juga memiliki beberapa peranan, di antaranya yakni peranan konservatif. Kurikulum dapat menyalurkan nilai-nilai warisan budaya yang dianggap penting pada zaman dahulu dan ditransferkan pada masa sekarang, sehingga nilai-nilai warisan budaya terdahulu masih dapat dirasakan dan diajarkan serta diimplementasikan oleh siswa-siswa zaman sekarang. Kemudian yang kedua adalah peranan kreatif. Kita mengetahui bahwa zaman akan semakin maju, jadi kurikulum berfungsi atau berperan sebagai pengembangan pengetahuan siswa sesuai dengan zamannya. Kemudian yang ketiga adalah peranan kritis dan evaluatif, di mana kurikulum dapat memberikan pertimbangan serta penilaian untuk membimbing anak belajar di sekolah ataupun membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih kondusif dan terarah. Kemudian, materi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah kedudukan guru dalam pengembangan kurikulum. Guru adalah salah satu komponen untuk pengembangan kurikulum, di mana guru adalah sosok yang langsung mengimplementasikan isi dari kurikulum kepada siswanya. Maka dari itu, pendidik harus mampu untuk menerjemahkan, menjabarkan, serta mentransformasikan nilai-nilai yang ada pada kurikulum melalui beberapa kegiatan pembelajaran sesuai dengan rancangan kurikulum ataupun target pencapaian kurikulum. Dengan beberapa kegiatan yaitu merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi ataupun memeriksa hasil dari kurikulum tersebut. Dalam hal ini, guru harus mampu menjadi seorang pendidik yang profesional dalam mengimplementasikan kurikulum yang ada. Dalam beberapa hal, tidak bisa dipungkiri bahwasannya seiring berjalannya zaman, banyak media-media yang bisa digunakan oleh pendidik ataupun guru dalam mengimplementasikan kegiatan belajar mengajar. Media-media tersebut banyak sekali bentuknya seperti media cetak dan media-media lainnya yang pastinya dapat menunjang hasil dari kegiatan belajar mengajar dari kurikulum tersebut. Dalam hal ini, pendidik ataupun guru harus memiliki kompetensi yang menunjang yang sesuai dengan target ataupun pencapaian kurikulum agar menghasilkan target yang memuaskan.
Dalam untuk mewujudkan implementasi yang baik, guru harus memiliki 4 kompetensi yang wajib dimiliki serta dikuasai agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Adapun 4 kompetensi itu adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Adapun pengertian dari kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang pendidik dalam mengelola ataupun merencanakan pembelajaran serta menciptakan ruang belajar yang kondusif ataupun kegiatan belajar mengajar yang lebih asik serta bersifat universal ataupun dapat dipahami oleh seluruh siswa dengan segala perbedaannya. Jadi, dalam kompetensi pedagogik ini, guru bagaimanapun harus bisa menguasai situasi dan kondisi serta pastinya menguasai materi pembelajaran agar guru dapat benar-benar menuntun siswanya untuk menguasai materi pembelajaran tersebut. Kemudian, kompetensi profesional, di mana seorang pendidik dituntut untuk selalu menunjukkan penguasaan materi yang mendalam. Jadi, ketika siswa ataupun siswi yang belum mengerti tentang materi tersebut, guru dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan lebih lanjut sehingga siswa tersebut dapat mengerti materi ataupun menguasai materi yang sedang dipelajari. Dalam tanda petik, seorang pendidik harus dapat menguasai situasi dan kondisi dalam keadaan tersulit sekalipun. Kemudian, kompetensi kepribadian. Dalam pengertian kompetensi kepribadian, seorang pendidik harus mampu menjadi contoh bagi peserta didik lainnya, yakni kepribadian yang bermental sehat, yaitu diantaranya sopan santun, disiplin, tegas, jujur, kreatif, serta sifat-sifat positif lainnya yang dapat diajarkan secara langsung oleh siswa dan siswi, sehingga tidak hanya dalam segi pengetahuan, namun dalam segi kepribadian, guru juga harus dapat mengimplementasikan sikap-sikap yang positif. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi sosial, di mana pengertian dari kompetensi sosial ini, seorang guru harus mampu menunjukkan loyalitas sikap ataupun dapat bersikap ramah dan tamah, misalnya kepada rekan sejawat, kemudian kepada masyarakat di sekitar lembaga pendidikan ataupun pemerintah terkait pendidikan, ataupun kepada siswa dan siswi yang diajarkan. Jadi dalam hal ini seorang pendidik harus memiliki penguasaan komunikasi yang baik terhadap siapapun dan harus mampu beradaptasi sesuai dengan waktunya kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Adapun peran-peran guru dalam pengembangan kurikulum diantaranya adalah sebagai implementers, di mana implementers ini adalah guru langsung mengimplementasikan isi dari kurikulum kepada siswa dan siswinya. Kemudian yang kedua adalah adapters, di mana adapters ini adalah guru harus dapat menyelaraskan kurikulum sesuai dengan karakternya kepada seluruh siswa dan siswi sesuai dengan perbedaan mereka. Jadi dalam hal ini, guru harus dapat mengadaptasikan kurikulum kepada para peserta didik agar peserta didik dapat mengerti dan menerima secara baik kurikulum yang ada. Kemudian yang ketiga adalah developers, di mana seorang pendidik dapat memiliki kewenangan dalam menyusun ataupun mendesain langkah-langkah ataupun isi dari kurikulum yang akan diberlakukan sesuai dengan kebutuhan ataupun pengalaman yang telah ada. Kemudian yang terakhir yaitu peran researchers, di mana peran researchers ini adalah sebagai penelitian kurikulum, di mana kita mengetahui sendiri guru adalah seseorang yang harus terus mencoba meningkatkan kinerjanya melalui berbagai hal. Salah satunya adalah dengan menjadi penelitian kurikulum. Jadi, sebagai seorang pendidik, tentunya sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang telah dilewati oleh seorang pendidik. Dalam hal ini, tentunya seorang pendidik ini akan mampu menganalisa bagaimana kurikulum yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan ataupun zaman dari lembaga pendidikan. Sehingga dalam hal penyusunan kurikulum, guru dapat menjadi peneliti untuk meneliti bagaimana kurikulum yang baik untuk diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar kepada target yang lebih baik ke depannya.
Baiklah, sekian penjabaran dari saya dan mohon maaf atas kesalahannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.